Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesuksesan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menjalani perjalanan dengan penuh keikhlasan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bisa berjumpa lagi di channel yang terus memberikan pencerahan terhadap hidup kita. Semoga Allah selalu melapangkan rizki, mengampuni dosa-dosa, dan memperpanjang umur kita, sehingga kita mampu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitupun dengan setan dan jin. Semua itu sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan, malaikat, tumbuh-tumbuhan, setan dan jin mempunyai kelebihan dan kekurangan. Makhluk yang ingkar kepada Allah seperti setan dan sebagian dari jin menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya setan akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Makhluk yang bernama setan ini digambarkan memiliki kekuatan besar untuk menumbangkan kekuatan seseorang. Dikisahkan bahwa setiap hari setan mengirim pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Meski terlihat begitu kuat, hakikatnya setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui kelemahan setan dan jin, manusia diharapkan bisa menjauhkan diri dari godaan setan dan jin yang terkutuk. Berikut ini adalah 6 hal yang menjadi kelemahan atau yang dapat melemahkan setan dan jin. Semoga kita memiliki kemampuan untuk melaksanakan. Yang pertama, orang-orang yang soleh. Kelemahan pertama setan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ketika setan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku akan menjadikan mereka memandang aku baik, yakni perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara mereka." Quran surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dengan sendirinya dan mereka akan meninggalkan manusia. Yang kedua, ketangguhan iman. Umar bin Khattab, setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka setan dan jin untuk memilih jalan yang lain. Setan dan jin tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan karena Umar bin Khattab benar-benar memegang ajaran agamanya serta menancapkan agamanya dengan tangguh. Hal ini membuat setan dan jin ketakutan, membuat mereka lari dari Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut oleh wahai Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, ternyata tidak hanya kepada Umar bin Khattab saja, setan dan jin juga takut dengan orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Dalam kitab Al-Bidayah wal Inayah, Ibnu Katsir menjelaskan hadis berikut. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan atau bahkan mengalahkan setan sebagaimana di antara kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jin kafir yang menyertai manusia bisa Islam jika manusia yang diikuti memperteguh keimanannya.
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang qarin atau penyerta dari jin, dan qarin penyerta dari malaikat." Lalu para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Dia tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk melakukan kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Keempat, jin dan setan tidak dapat menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan memiliki ciri-ciri sesuai literatur yang menggambarkan Nabi Allah yang tersebut, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Kelima, tidak bisa melewati batas langit. Batas-batas tertentu yang ada di langit. Makhluk bernama setan dan jin memang bisa bergerak cepat dan terbang layaknya malaikat. Namun setan dan jin tetap memiliki kelemahan, yaitu tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh para malaikat. Jika setan dan jin memaksa melewati batas yang telah ditentukan, maka mereka akan hancur dan mati. Karena itu pula kelemahan setan dan jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang ramal dan dukun adalah kebohongan. Berikutnya adalah pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Selanjutnya kelemahan setan dan jin juga tidak bisa memasuki pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Tutuplah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya, dan ketika hendak tidur matikanlah lampu kalian." Hadis riwayat Muslim. Jin takhluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran surah Shad ayat 36 dan 38 yang berarti, "Kemudian kami tunjukkan angin yang berhembus dengan baik kemana saja yang dia kehendaki, dan tunjukkan pula kepadanya setan-setan ahli bangunan, penyelam, dan setan-setan lain yang terkait dalam belenggu." Quran surah Shad ayat 36 sampai 38. Mukjizat ini diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman atas pengabulan doanya yang mengatakan, "Dari berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelah aku." Quran Shad ayat 35. Wahai para sahabat dan saudaraku, demikianlah hal-hal yang menjadi kelemahan bagi para setan dan jin yang terkutuk. Semoga informasi ini bermanfaat dan Allah senantiasa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.